Dalam sejarah Islam, ada seorang pejuang luar biasa bernama Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Di hadapan pedang terhunusnya, dua kekaisaran adidaya pada masanya, Persia dan Romawi, terpaksa bertekuk lutut. Kehadiran Khalid di medan perang dapat mengubah jalannya pertempuran dan hasilnya dalam sekejap. Dengan kecerdasan militer, strategi, kekuatan, keberanian, kecepatan dan kelincahan, ia adalah seorang pejuang yang tak terkalahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memberinya gelar Saifullah atau pedang Allah. Kami menyajikan kisah hidup pahlawan agung ini secara berurutan, berdasarkan buku Sword of Allah, karya peneliti militer terkenal A.I. Akram. Jika Anda belum menonton episode-episode sebelumnya, kami mohon Anda untuk menontonnya terlebih dahulu. Setelah serangan awal, saat pasukan Quraisy kocar-kacir melarikan diri dan kaum muslim mengejar mereka untuk menjarah perkemahan, pasukan berkuda Khalid dan Ikrimah menunjukkan ketabahan luar biasa. Meskipun mereka mundur sedikit dari posisi semula, mereka mempertahankan kendali penuh atas pasukan mereka, sehingga tidak ada satupun prajurit yang melarikan diri. Khalid terus mengamati situasi yang kacau ini dengan saksama. Dia melihat para Quraisy yang melarikan diri, aktivitas pasukan muslim, dan para pemanah di Gunung Ainain. Khalid tidak sepenuhnya yakin apa yang harus dilakukan, tetapi dia adalah orang yang sangat sabar. Dia menunggu saat yang tepat dengan sabar, dan dia segera mendapatkan imbalannya. Melihat kekalahan Quraisy dan kaum muslim menjarah perkemahan, para pemanah di Gunung Ainain menjadi tidak sabar. Kekayaan di perkemahan Quraisy membuat mereka tergiur. Mereka meminta izin kepada komandan mereka, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, untuk bergabung dengan kaum muslim lainnya, tetapi ia menolaknya dengan tegas. Ia mengingatkan mereka, "Kalian tahu betul perintah Rasulullah. Kita harus tetap di gunung ini sampai ada perintah baru dari beliau." Para pemanah menjawab, "Ya, kami tahu itu. Kami diperintahkan untuk tetap di sini selama pertempuran. Sekarang pertempuran sudah berakhir, tidak ada gunanya lagi bagi kami untuk tetap di sini." Mengabaikan perintah komandan mereka, sebagian besar pemanah muslim bergegas menuju perkemahan Quraisy sambil berteriak, "Harta rampasan! Harta rampasan!" Hanya 9 pemanah lagi yang tersisa bersama Abdullah radhiyallahu anhu di gunung. Gerakan para pemanah ini menarik perhatian tajam Khalid. Dia menunggu sampai para pemanah muslim tiba di perkemahan Quraisy. Ketika sebagian besar pemanah muslim sibuk menjarah, Khalid melancarkan serangan terakhirnya. Dengan pasukan berkudanya, dia menyerang sejumlah kecil pemanah muslim yang tersisa di Gunung Ainain. Posisi gunung itu sangat penting untuk memenangkan pertempuran. Melihat serangan Khalid, Ikrimah pun ikut bergabung dengannya. Ketika Khalid mencapai puncak gunung, Ikrimah mengikutinya dan menyerang para pemanah muslim. Beberapa muslim yang tersisa di gunung melawan dengan keberanian dan kepahlawanan yang luar biasa. Banyak dari mereka yang syahid dan sisanya diusir dari gunung dalam keadaan terluka. Abdullah radhiyallahu anhu berjuang sampai akhir untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Rasulullah dan akhirnya gugur di tangan Ikrimah. Khalid dengan cepat bergerak ke belakang pasukan muslim. Ikrimah mengikutinya. Keduanya sedikit berbelok ke kiri dan menyerang pasukan muslim dari belakang. Ikrimah memimpin sebagian pasukannya menyerang Rasulullah dan para sahabat yang bertugas melindungi beliau. Sementara itu, Khalid dengan sisa pasukannya menyerang kaum muslim yang sedang sibuk mengumpulkan harta rampasan di perkemahan Quraisy. Khalid menyerang kaum muslim dari belakang dengan keyakinan bahwa ia akan dengan mudah mengalahkan mereka. Namun pasukan muslim tidak mudah menyerah. Serangan mendadak pasukan berkuda Khalid menimbulkan kekacauan di barisan muslim. Banyak yang gugur pada serangan pertama, sebagian kecil melarikan diri, tetapi sebagian besar tetap berjuang dengan tekad yang kuat. Mereka tidak bersedia meninggalkan medan perang selagi Rasulullah masih ada.
Saat kaum muslim membentuk pertahanan, Umarah berlari dan mengambil bendera Quraisy dari tanah. Ia memegang bendera itu di atas kepalanya dan mengibarkannya, berharap para Quraisy yang melarikan diri akan melihatnya dan kembali ke medan perang. Sementara itu, Abu Sufyan berhasil mengendalikan seluruh pasukan infanterinya. Dia melihat pasukan berkudanya telah menyerang kaum muslim dari belakang dan bendera Quraisy berkibar di tangan Umarah. Dia segera mengaktifkan kembali pasukannya. Mendengar berita bahwa pasukan berkuda telah menyerang kaum muslim dari belakang, pasukan Quraisy bergegas kembali ke medan perang sambil berteriak, "Kami berperang atas nama Uzza, kami berperang atas nama Hubal." Kaum muslim kini diserang dari belakang oleh pasukan berkuda musuh dan dari depan oleh pasukan infanteri. Abu Sufyan sendiri melancarkan serangan dan membunuh seorang muslim. Situasi segera menjadi kacau bagi kaum muslim. Mereka terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil untuk menghadapi serangan dua arah dari musuh. Situasi menjadi begitu membingungkan dan kacau sehingga dalam beberapa kasus kaum muslim saling bertarung satu sama lain. Meskipun ada sedikit kecemasan, tidak ada kepanikan dari kaum muslim. Kerugian mereka semakin besar, tetapi mereka bertekad untuk berjuang sampai akhir tanpa mempedulikan kerugian. Di tahap ini Khalid menggunakan tombaknya untuk membunuh korban pertamanya, seorang muslim bernama Abu Ashirah radhiyallahu anhu, dan melumpuhkan satu orang lagi. Orang kedua yang dilumpuhkan Khalid dianggap tewas sehingga Khalid maju. Namun orang kedua ini hanya terluka ringan dan bangkit kembali untuk bertarung. Perang itu tampaknya terbagi menjadi dua bagian. Di satu sisi, bagian utama pasukan muslim melawan bagian utama pasukan Quraisy. Di sisi lain, kelompok Rasulullah bertarung dengan pasukan berkuda Ikrimah. Kemudian, beberapa prajurit infanteri juga bergabung dengan Ikrimah untuk menyerang Rasulullah. Demikianlah dimulai ujian berat bagi Rasulullah. Di akhir fase pertama pertempuran, ketika kaum muslim mengejar Quraisy, Rasulullah masih berada di posisi perangnya. Beliau didampingi oleh 30 sahabat yang tidak tergoda untuk meninggalkan beliau dalam keadaan apapun. Di antara 30 orang ini, ada Ali radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Abu Dujanah radhiyallahu anhu, dan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, serta beberapa sahabat dekat lainnya. Dalam kelompok ini, juga ada dua wanita yang bertugas membawa air bagi kaum muslim. Ketika Khalid merebut posisi para pemanah dan pasukan berkuda Quraisy menyerang kaum muslim dari belakang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari betapa parahnya situasi. Karena bagian utama pasukan berada jauh di depan, tidak mungkin bagi beliau untuk segera mengendalikan seluruh pasukan, dan beliau tahu bahwa kelompok kecilnya akan segera diserang. Tidak mungkin untuk mempertahankan posisi saat ini, jadi beliau memutuskan untuk mundur sedikit ke kaki bukit terjauh terdekat. Belum sampai 500 yard, beliau bergerak bersama 30 sahabatnya. Ikrimah dan pasukan berkudanya menghalangi jalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk tetap di sana dan bertarung. Dalam waktu singkat, sebuah pasukan infanteri Quraisy juga bergabung dengan Ikrimah untuk menyerang Rasulullah. Dalam keadaan ini, Rasulullah dan para sahabatnya diserang dengan hebat dari depan dan belakang. Kaum muslim berjuang mengelilingi Rasulullah untuk melindunginya. Intensitas pertempuran terus meningkat. Rasulullah sendiri menggunakan busurnya sampai patah. Kemudian beliau memberikan panah-panahnya kepada Sa'ad radhiyallahu anhu yang ketepatannya menciptakan kesulitan besar bagi Quraisy. Setiap muslim bertarung dengan berani melawan 3 atau 4 lawan sampai mereka tumbang atau musuh melarikan diri. Di antara kaum Quraisy, Ikrimah adalah orang pertama yang berhasil mendekati Rasulullah. Ketika Ikrimah mengirim sekelompok pasukannya ke depan, Rasulullah berpaling kepada Ali radhiyallahu anhu, menunjuk kelompok itu dan berkata, "Serang mereka, Ali." Ali radhiyallahu anhu menyerang mereka, membunuh 1 orang dan memaksa sisanya mundur.
Segera setelah itu, sekelompok pasukan berkuda lain maju menuju Rasulullah dan beliau kembali memerintahkan Ali radhiyallahu anhu untuk menyerang. Ali radhiyallahu anhu kembali membunuh satu orang dan sisanya mundur seperti sebelumnya. Sementara itu, dengan meningkatnya intensitas pertempuran, kaum Quraisy mulai menembakkan panah dan melemparkan batu dari kejauhan ke arah kelompok Rasulullah, serta melakukan serangan pedang dengan pasukan berkuda dan infanteri. Untuk melindungi Rasulullah dari panah, Abu Dujanah radhiyallahu an berdiri di depan Rasul dengan membelakangi pasukan infanteri Quraisy. Dari arah pasukan infanteri inilah panah-panah dihujankan ke arah Rasulullah bagaikan hujan. Tak lama kemudian, begitu banyak panah yang tertancap di punggung Abu Dujanah sehingga ia terlihat seperti landak. Dalam keadaan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus memberikan panah-panahnya satu persatu kepada Sa'ad radhiyallahu anhu. Thalhah radhiyallahu anhu juga berdiri di samping Rasulullah. Pada suatu saat, sebuah panah melesat langsung ke arah wajah Rasulullah, tetapi Thalhah radhiyallahu anhu dengan cepat mengulurkan tangannya di jalur panah dan berhasil menghentikannya. Akibatnya, salah satu jarinya terpotong, tetapi Rasulullah selamat. Khalid melancarkan serangan terhadap bagian utama pasukan muslim dan berhasil menimbulkan kerugian besar. Ia juga berhasil membunuh korban keduanya dalam daftar pembunuhannya, Thabit bin Tahdahah radhiyallahu anhu dengan tombaknya. Dalam pertempuran ini, Khalid sangat mengandalkan tombaknya dan ia berhasil mengatasi semua rintangan dengannya. Setiap kali ia membunuh seseorang, ia berteriak, "Ambil ini, saya adalah ayah Sulaiman." Perlu dicatat bahwa anak sulung Khalid bernama Sulaiman dan Khalid dipanggil Abu Sulaiman sesuai dengan nama Sulaiman. Setelah fase pertama serangan balasan Quraisy berakhir, mereka mundur sedikit untuk bersiap melancarkan serangan berikutnya. Rasulullah dan para sahabatnya merasa sedikit lega pada saat itu. Seorang muslim melihat Rasulullah mengamati sesuatu dengan sangat hati-hati dari atas bahunya. Ketika pria itu bertanya alasannya, Rasulullah dengan tenang menjawab, "Saya mengharapkan Ubay bin Khalaf. Dia bisa menyerang dari belakang. Jika Anda melihatnya datang, biarkan dia mendekati saya." Segera setelah beliau selesai berbicara, seorang pria dari kelompok Ikrimah keluar dengan menunggangi kuda yang sangat besar dan kuat, bergerak perlahan menuju Rasulullah. Dia berteriak, "Wahai Muhammad, aku datang. Hari ini adalah hari antara aku dan kamu." Pada saat itu, beberapa sahabat Rasulullah meminta izin untuk menghadapi pria itu, tetapi beliau berkata, "Biarkan dia datang." Sahabatnya menyingkir dan memberikan jalan. Selama pertempuran Badar, seorang pria bernama Abdullah bin Ubay ditawan oleh kaum muslim. Ayahnya, Ubay bin Khalaf, pergi ke Madinah dan membayar tebusan 4.000 dirham untuk membebaskan putranya. Saat berada di Madinah untuk membebaskan putranya, Ubay bin Khalaf berperilaku sangat arogan terhadap Rasulullah. Dia berkata, "Wahai Muhammad, saya memiliki seekor kuda yang saya beri makanan yang sangat baik agar kuat, karena dalam pertempuran berikutnya, saya akan menungganginya dan membunuhmu." Rasulullah menjawab, "Tidak, kamu tidak akan bisa membunuhku, tetapi dengan izin Allah, aku yang akan membunuhmu di atas kudamu." Pria itu tertawa mengejek setelah mendengar perkataan Rasulullah dan pergi bersama putranya. Sekarang, Ubay bin Khalaf dari Mekah itu sedang menunggangi kudanya menuju Rasulullah. Beliau melihat bahwa para sahabat Rasulullah telah menyingkir dan Rasulullah menunggu beliau, yang membuatnya semakin puas karena ia berpikir akan membunuh pria ini. Rasulullah mengenakan baju zirah. Beliau memakai helm yang bagian sampingnya menutupi pipi beliau. Pedangnya terikat di pinggang dengan sabuk kulit. Di tangannya ada tombak. Ubay melihat bahu Rasulullah yang kuat dan lebar. Beliau melihat tangannya yang panjang dan keras, yang dengan mudah bisa mematahkan tombak menjadi dua. Pada saat itu, sebagai seorang pejuang, Rasulullah terlihat sangat mengesankan. Sangat sedikit orang saat ini yang tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah salah satu muslim terkuat pada masanya. Dengan kekuatan pribadinya yang ditambah dengan kekuatan diwai, beliau adalah lawan yang menakutkan bagi siapapun. Tetapi Ubay tidak takut.
Baru saja ia membunuh seseorang, jadi semangatnya sangat tinggi. Rasulullah bisa dengan mudah memerintahkan para sahabatnya untuk membunuh Ubay, dan mereka akan menyerang dan mencabik-cabiknya. Atau Rasulullah bisa saja hanya menyuruh Ali untuk membunuh pria itu, dan pria itu akan segera tewas. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang yang sudah diputuskan untuk dibunuh oleh Ali. Tetapi Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk menjauh. Kali ini, beliau tidak ingin bantuan dari siapapun. Ini adalah masalah harga diri dan kehormatan beliau. Oleh karena itulah, hal yang wajar jika Muhammad sendiri yang menerima tantangan dan menghadapi lawan yang penuh keberanian seperti orang Arab. Ubay tiba di dekat Rasulullah dan menarik kendali kudanya. Dia tidak terburu-buru. Dia tidak pernah mengira bahwa Muhammad akan menunggunya. Jadi, dia perlahan-lahan menghunus pedangnya, tetapi sudah terlambat, karena Rasulullah sudah mengangkat tombaknya dan menyerang bagian atas dada Ubay. Ubay mencoba membungkuk ke depan, tetapi juga terlambat. Tombak mengenai pangkal bahu kanannya, meskipun lukanya ringan, Ubay jatuh dari kudanya dan salah satu rusuknya patah. Sebelum Rasulullah sempat menyerang kedua kali, Ubay berbalik dan melarikan diri ke arah rekan-rekannya sambil merintih. Mereka menghentikannya dan bertanya apa yang terjadi. Ia menjawab dengan suara gemetar, "Demi Allah, Muhammad membunuhku." Pasukan Quraisy memeriksa lukanya dan mengatakan tidak perlu khawatir, karena lukanya tidak dalam dan akan segera sembuh. Tetapi Ubay berteriak dengan lantang, "Aku bilang aku akan mati. Muhammad bilang dia akan membunuhku. Jika Muhammad meludahiku, aku pasti sudah mati." Ketika pasukan Quraisy mulai bergerak menuju Mekah, Ubay juga ikut serta. Mereka berkemah di sebuah tempat yang bernama Sorof, tidak jauh dari Mekah, dan di sanalah pria tercela ini meninggal. Tentu saja, luka yang dideritanya seharusnya tidak menyebabkan kematiannya. Allah lah yang maha mengetahui segalanya. Karena kaum muslim tetap bertekad untuk berjuang sampai mati dan tidak meninggalkan pertempuran, situasi menjadi lebih menakutkan. Abu Sufyan dan Khalid ingin pertempuran ini berakhir dengan cepat. Kaum Quraisy menciptakan tekanan besar dan memutuskan untuk melancarkan serangan terakhir terhadap Rasulullah SAW, karena jika beliau gugur, pertempuran tidak akan berlangsung lama. Akibat keputusan ini, sekelompok pasukan infanteri Quraisy yang kuat bergerak maju melawan Rasulullah SAW. Kaum muslim yang bertahan terus berjuang dan banyak dari mereka yang gugur. 3 orang Quraisy, Utbah bin Abi Waqqas, Abdullah bin Syahab, dan Ibnu Qami'ah berhasil menembus barisan para sahabat Rasulullah SAW dan mendekati beliau. Mereka melemparkan batu ke arah Rasulullah dari jarak dekat. Utbah melemparkan batu ke wajah Rasulullah, menyebabkan 2 gigi bawahnya patah dan bibir bawahnya robek. Di sisi lain, sebuah batu dari Abdullah menyebabkan luka yang dalam di dahi Rasulullah, dan batu yang dilemparkan oleh Qami'ah menggores pipi Rasulullah dan menancapkan 2 cincin dari helmnya ke dalam tulang. Setelah menerima pukulan bertubi-tubi, Rasulullah jatuh ke tanah dan Talhah radhiyallahu anhu maju untuk membantunya. Pada saat itu, sisa kaum muslim melakukan serangan balasan yang sengit dan mengusir kaum Quraisy. Sa'ad radhiyallahu anhu meletakkan busurnya, mengambil pedang dan bergegas menuju saudaranya. Perlu dicatat bahwa Utbah yang melempar batu ke arah Rasulullah adalah saudaranya. Namun Utbah melihat Sa'ad maju dan segera melarikan diri, berlindung di antara pasukan Quraisy. Sa'ad radhiyallahu anhu kemudian mengatakan bahwa ia ingin membunuh saudaranya Utbah dengan cara yang sangat kejam, karena ia telah melukai Rasulullah. Bentrokan berhenti sejenak. Pada saat itu, Rasulullah membersihkan darah dari wajahnya. Sambil membersihkan darah, beliau berkata, "Bagaimana bisa sebuah bangsa menjadi makmur yang telah menudai wajah Rasul mereka sendiri dengan darah?" Ketika ia memanggil mereka ke jalan Allah, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu memiliki beberapa pengetahuan bedah. Dia menarik kedua cincin helm dari pipi Rasulullah. Cincin-cincin itu begitu dalam tertanam di tulang pipi Rasulullah, sehingga Abu Ubaidah radhiyallahu anhu menggunakan giginya untuk menariknya, dan akibatnya 2 giginya sendiri patah. Setelah itu, ia dikenal di kalangan Arab sebagai Al-Asram, yang berarti orang tanpa gigi depan. Selama jeda ini,
Rasulullah mendapatkan kembali sedikit kekuatannya dan pulih dari luka-lukanya. Seorang wanita berkulit hitam bernama Ummu Aiman yang pernah merawat Rasulullah di masa kecilnya berdiri di sisinya. Seorang pria bernama Habban bin Al-Arqam maju dari pasukan Quraisy, memasang panah di busurnya dan menembakkannya ke arah wanita itu. Wanita itu berdiri di belakangnya, sehingga panah itu menancap di punggungnya. Habban menganggap ini sebagai leluhun yang mengerikan dan tertawa terbahak-bahak, lalu berbalik dan berjalan menuju pasukan Quraisy. Rasulullah menjadi marah saat melihat kejadian ini. Beliau mengambil anak panah dari tabung panahnya sendiri dan menyerahkannya kepada Hazza bin Sa'ad radhiyallahu anhu, memerintahkannya, "Pukul pria itu." Hazza bin Sa'ad radhiyallahu anhu memasang panah yang diberikan Rasulullah pada busurnya, membidik dengan hati-hati dan menembakkannya ke arah orang kafir itu. Panah itu menancap di lehernya. Demikianlah Rasulullah membalas dendam terhadap musyrik yang menyerang seorang wanita dari belakang dengan panah. Kaum Quraisy kini melancarkan serangan terakhir dari segala arah terhadap Rasulullah. Barisan pertahanan yang dibentuk oleh para sahabatnya berhasil menahan serangan ini, tetapi di satu titik barisan itu pecah dan Ibnu Qami'ah sekali lagi berhasil masuk ke dalam barisan dan bergegas menuju Rasul. Ibnu Qami'ah adalah salah seorang dari 3 orang yang telah melempar batu ke arah Rasulullah dalam fase serangan sebelumnya. Di sebelah kanan Rasulullah ada Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dan seorang wanita sahabat bernama Ummu Umarah radhiyallahu anha. Wanita ini berhenti membawa air untuk yang terluka dan mengambil busur dan pedang dari salah satu yang tewas. Benar-benar bergabung dalam pertempuran. Ia berhasil membunuh seekor kuda dan melukai seorang kafir. Ketika Ibnu Qami'ah maju, ia menyalah sangka Mus'ab radhiyallahu anhu sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bergegas ke arahnya. Mus'ab radhiyallahu anhu menunggu dengan pedang terhunus. Mereka mulai bertarung. Tak lama kemudian, Ibnu Qami'ah berhasil melancarkan serangan mematikan dan membuat Mus'ab radhiyallahu anhu syahid. Segera setelah jatuhnya Mus'ab radhiyallahu anhu, Ummu Umarah radhiyallahu anha bergegas menuju Ibnu Qami'ah dan menyerang bahunya dengan pedang. Karena Ibnu Qami'ah mengenakan baju zirah, serangan lemah dari tangan wanita itu tidak banyak merugikannya. Sebagai balasan, Ibnu Qami'ah juga menyerang bahu Ummu Umarah dengan pedang. Serangan yang terburu-buru itu gagal membunuh wanita itu, tetapi menciptakan luka yang dalam di bahu Ummu Umarah. Ia terjatuh ke tanah dan tergeletak tak berdaya sementara. Segera setelah jatuhnya Ummu Umarah radhiyallahu anha, Ibnu Qami'ah menyadari bahwa Rasulullah sendirilah yang berdiri. Ia bergegas ke arahnya. Ia mengangkat pedangnya dan melancarkan serangan brutal ke kepala Rasul. Pedang itu berhasil memotong beberapa kincin dari helm Rasulullah, tetapi gagal menancap di kepala. Pedang itu melesat dari helm dan menyerang bahu kanan Rasulullah. Kekuatan serangannya begitu besar sehingga Rasulullah jatuh ke belakang ke dalam lubang kecil. Kemudian Ali dan Talhah radhiyallahu anhu mengangkatnya keluar dari lubang itu. Melihat Rasulullah jatuh, Ibnu Qami'ah berbalik dan berlari kembali ke arah Quraisy sambil berteriak keras, "Aku telah membunuh Muhammad! Aku telah membunuh Muhammad!" Teriakannya bergema di seluruh medan perang dan pasukan Quraisy dan Muslim mendengarnya dengan jelas. Kabar ini menghancurkan moral pasukan Muslim dan sebagian besar dari mereka melarikan diri ke Gunung Uhud. Beberapa Muslim yang tersisa berpikir, jika Rasulullah tidak lagi hidup, apa gunanya mereka hidup? Mereka bergegas menuju pasukan berkuda Quraisy dan akhirnya semua gugur di tangan Khalid dan Ikrimah. Disinilah Khalid membunuh orang ketiganya yang bernama Rafi bin Waqsh radhiyallahu anhu. Ketika pasukan Muslim melarikan diri ke Gunung Uhud, kaum Quraisy mulai menjarah mayat-mayat yang berserakan di mana-mana. Para sahabat Rasulullah melihat bahwa tidak ada lagi Quraisy yang ada di sekitar mereka. Godaan menjarah yang memancing kaum Muslim beberapa saat sebelumnya kini menimpa kaum Quraisy. Melihat jalan sudah bebas, Rasulullah memimpin para sahabat yang masih hidup menuju celah gunung di lembah.
Selama mundur ini, beberapa Quraisy mengikuti kelompok Rasulullah, tetapi para sahabatnya mengusir mereka dan membunuh 1 atau 2 orang. Khalid telah memperhatikan mundurnya Rasulullah, tetapi ia sibuk mengejar pasukan utama kaum muslim, jadi ia tidak menghalangi Rasulullah. Akibatnya, Rasulullah tidak mengalami kesulitan mencapai celah gunung. Kelompoknya naik ke atas melalui sisi timur celah, mendaki lereng securam gunung, dan berhenti di dekat bukit terjal setinggi 400 yard. Di sini, Rasulullah berdiri di celah batu dan mengamati pemandangan menyedihkan dari medan perang yang luas di depannya. Dari 30 muslim yang bertarung bersama Rasulullah dalam beberapa bentrokan terakhir, 14 orang masih hidup dan sebagian besar dari mereka terluka. Sisanya, 16 orang, mengorbankan nyawa di jalan Allah untuk melindungi Rasulullah. Demikianlah pasukan muslim meninggalkan medan perang. Beberapa prajurit melarikan diri ketakutan, sebagian kembali ke Madinah, dan sebagian lagi gagal bergabung dengan Rasulullah selama 2 hari berikutnya. Tetapi mereka yang ingin berlindung di daerah pegunungan terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil. Mereka bahkan berhasil mencapai kaki Gunung Uhud setelah bertarung dengan pasukan berkuda Quraisy. Di Uhud, mereka bersebar ke berbagai arah. Sebagian berlindung di kaki gunung, sebagian di puncak gunung, dan sisanya di berbagai daerah pegunungan. Tidak ada yang tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Kendali penuh atas medan perang ada di tangan Quraisy. Setelah mencapai celah gunung, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya sedikit waktu untuk memperhatikan luka-luka di tubuhnya. Putri beliau, Fatimah radhiyallahu anha, juga bergabung dengannya di sana. Ali radhiyallahu anhu membawa air dari area terdekat di perisainya, dan Fatimah radhiyallahu anha membersihkan darah dari wajah ayahnya dan mengobatinya. Saat itu ia menangis pelan. Di tempat perlindungan yang sulit dijangkau di celah gunung ini, di mana kaum Quraisy tidak mungkin melancarkan serangan besar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengistirahatkan tubuhnya yang lelah. Di antara kaum muslim yang berlindung di Gunung Uhud, beberapa berkeliaran tanpa tujuan. Mereka tidak tahu harus kemana atau apa yang harus dilakukan. Salah satu dari mereka, bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, sedang berkeliaran di celah gunung ketika tiba-tiba ia melihat dan mengenali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suara pria ini sangat kuat. Ia naik ke atas sebuah gunung tinggi dan menghadap ke area tempat sebagian besar kaum muslim berlindung, lalu berteriak, "Berita gembira, wahai kaum muslim, Rasulullah ada di sini." Sambil berteriak, ia menunjuk dengan jarinya ke arah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seruan ini menyebabkan beberapa kelompok muslim menyeberangi gunung-gunung dan datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka ada Umar radhiyallahu anhu. Kegembiraannya saat melihat Rasulullah sangat besar. Tentu saja teriakan Ka'ab bin Malik ini tidak sampai ke telinga kaum Quraisy. Sementara itu, Abu Sufyan keluar untuk mencari mayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkeliaran di medan perang, memeriksa setiap mayat, berharap dapat melihat wajah musuhnya yang sudah tak bernyawa. Ia berulang kali bertanya kepada anak buahnya, "Di mana mayat Muhammad? Di mana?" Saat berkeliling, ia bertemu Khalid dan menanyakan hal yang sama. Khalid memberitahunya bahwa ia melihat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke arah celah gunung bersama para sahabatnya. Khalid menunjukkan bukit terjal itu kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan memerintahkan Khalid untuk menyerang posisi itu dengan pasukan berkudanya. Khalid mengamati area itu dengan cermat. Ia melihat bukit terjal dan lereng curam lembah. Ia menyadari bahwa sangat sulit untuk menggerakkan pasukan berkuda di medan seperti itu. Namun, ia berharap ada kesempatan mendadak seperti serangan balikan yang terjadi setelah kekalahan awal kaum Quraisy. Khalid adalah orang yang sangat optimis. Ia memimpin pasukan berkudanya menuju bukit terjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat serangan Khalid dan berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan orang-orang ini datang ke sini."
Kemudian Umar radhiyallahu anhu bersama sekelompok muslim bergerak maju sedikit di sepanjang lereng untuk menghadapi Khalid. Saat Khalid maju dengan pasukan berkudanya, ia melihat Umar radhiyallahu anhu dan kaum muslim lainnya menunggu dia dari posisi yang lebih tinggi. Khalid menyadari bahwa situasinya tidak menguntungkan karena kaum muslim tidak hanya berada di posisi yang baik, tetapi juga karena tidak mungkin menggerakkan pasukan berkuda di medan seperti itu. Ia menarik pasukannya, dan ini adalah manuver taktis terakhir dalam pertempuran Uhud. Sementara itu, Abu Sufyan, Khalid, dan yang lainnya melihat pemandangan yang tidak dapat mereka setujui dan tidak akan pernah mereka lupakan. Di area medan perang di mana mayat-mayat kaum muslim tergeletak, Hinden dan wanita-wanita Quraisy lainnya menyerang. Hinden melihat mayat Hazab bin Hamzah radhiyallahu anhu, mengambil pisau dan menerkamnya. Hinden memiliki fisik yang besar dan tidak memiliki kesulitan untuk memutilasi mayat itu. Ia membelah perut Hamzah dan mengeluarkan hatinya. Ia mengunyah hati itu berkeping-keping, tetapi tidak bisa menelannya, jadi ia membuangnya. Ia kemudian memotong telinga dan hidung Hamzah dan menyuruh wanita-wanita lain untuk memutilasi hidung dan telinga dari mayat-mayat lainnya. Seorang budak yang kejam muncul di hadapan Hind, berharap mendapat hadiah. Hind melepas semua perhiasannya dan memberikannya kepada budak itu sambil berkata, "Ketika kita sampai di Mekah, aku akan memberimu 10 dirham." Setelah memberikan perhiasannya, ia membuat kalung dan gelang kaki dari hidung dan telinga para syuhada. Kemudian ia memakainya. Setelah episode mengerikan dan biadab ini berakhir, Abu Sufyan berjalan menuju lembah. Ia masih berpikir bahwa Muhammad mungkin telah meninggal. Mungkin Khalid telah melihat sesuatu yang salah. Ia naik ke sebuah gunung tinggi tidak jauh dari posisi Rasulullah dan berteriak, "Apakah ada Muhammad di antara kalian?" Rasulullah mengisyaratkan kepada para sahabatnya untuk tidak menjawab. Abu Sufyan mengulangi pertanyaan itu 2 kali, tetapi tidak mendapat jawaban. Kemudian Abu Sufyan bertanya 3 kali dan berteriak, "Apakah ada Abu Bakar di antara kalian?" Ia juga tidak mendapat jawaban. Setelah itu ia bertanya lagi 3 kali, "Apakah ada Umar di antara kalian?" Namun tidak ada jawaban dari bukit terjal itu, hanya keheningan. Kemudian Abu Bakar berpaling ke arah kaum Quraisy yang berada di kejauhan dan berteriak, "Ketiganya sudah mati, mereka tidak akan pernah menyusahkan kalian lagi." Kata-kata ini membuat kesabaran Umar radhiyallahu anhu habis. Ia meraung kepada Abu Sufyan, "Wahai musuh Allah yang pendusta, mereka yang kau katakan sudah mati, semuanya masih hidup. Kami yang tersisa saat ini sudah cukup untuk menghukum kalian." Abu Sufyan tertawa terbahak-bahak dengan nada meremehkan karena ia tahu bahwa kaum muslim tidak dalam kondisi untuk menghukum siapapun saat itu. Ia berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, "Wahai putra Khattab, semoga Allah melindungimu. Apakah Muhammad benar-benar hidup?" Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Demi Allah, beliau hidup dan beliau dapat mendengar apa yang kau katakan." Abu Sufyan menjawab, "Aku tahu kau lebih jujur daripada Ibnu Qamiyah." Kemudian terjadi percakapan terakhir antara Abu Sufyan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak berbicara langsung dengan musuhnya, Abu Sufyan. Beliau berbicara melalui Umar. Abu Sufyan berkata, "Kemenangan Hubal, kemenangan Uzza." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Kemenangan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Agung." Abu Sufyan berkata, "Kami punya Uzza dan Hubal, kalian tidak punya Uzza dan Hubal." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Kami punya Allah pencipta, tetapi kalian tidak punya Tuhan." Abu Sufyan berkata, "Tugasku sudah selesai. Aku telah membalas dendam pertempuran Badar. Perang belum selesai. Kita akan bertemu lagi di Badar lain kali." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Kami juga berjanji akan bertemu lagi di Badar." Abu Sufyan berkata, "Beberapa mayat kalian telah dimutilasi. Jangan salahkan aku untuk itu, karena aku tidak memerintahkan atau menyetujui perbuatan itu." Setelah komentar terakhir itu, Abu Sufyan berpaling dan kembali ke pasukannya. Kaum Quraisy meninggalkan medan perang dan berkumpul di perkemahan lama mereka sehari sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali radhiyallahu anhu untuk mengikuti kaum Quraisy dan melihat apakah mereka menunggangi kuda atau unta.
Ali radhiyallahu anhu kembali dan melaporkan bahwa kaum Quraisy menunggangi unta di belakang dan kuda di depan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkomentar, ini berarti mereka ingin kembali ke Mekah dan tidak menyerang Madinah. Jika mereka berencana menyerang Madinah, mereka akan menyiapkan kuda mereka untuk perang. Dalam hal ini, demi Allah, aku akan pergi dan berperang melawan mereka lagi. Sore harinya, kaum muslim tiba di Hamraul Asad dan menemukannya kosong. Mereka berkemah di sana dan kembali ke Madinah setelah menghabiskan 4 malam. Ekspedisi Uhud berakhir di sana. Sebanyak 70 muslim syahid dalam pertempuran itu. 1 orang gugur di tangan Abu Sufyan dan masing-masing 3 orang gugur di tangan Safwan bin Umayyah, Khalid, dan Ikrimah. Sebanyak 22 orang Quraisy tewas, di antaranya 6 orang gugur di tangan Ali radhiyallahu anhu dan 3 orang di tangan Hazza bin Hamzah radhiyallahu anhu. Meskipun kaum muslim kalah dalam pertempuran ini, itu bukanlah kekalahan terakhir mereka. Pertempuran Uhud adalah pertempuran besar kedua dalam sejarah Islam. Abu Sufyan memimpin pasukan melawan kaum muslim untuk pertama kalinya dalam pertempuran ini, dan ini adalah pertempuran pertama dalam hidup Khalid. Tanggung jawab atas kemalangan kaum muslim dalam pertempuran ini terletak pada para pemanah yang berhati lemah, yang melanggar perintah Rasulullah SAW dan komandan mereka karena keserakahan akan harta rampasan. Bahkan dengan meninggalkan posisi mereka di Gunung Ainain, para pemanah untuk sementara waktu menjauh dari loyalitas muslim dan mengambil peran sebagai suku Arab yang menjarah. Banyak penulis berpendapat bahwa orang-orang Arab pada masa itu tidak memiliki pengetahuan tentang seni perang teratur. Secara militer, mereka tidak lebih dari penjara. Banyak penulis bahkan berkomentar bahwa orang-orang Arab belajar seni perang dari pasukan Romawi dan Persia, karena setelah kematian Rasulullah SAW, kaum muslim terlibat dalam konflik militer dengan mereka. Komentar para sejarawan tentang orang Arab ini sama sekali tidak benar. Kita telah meninjau formasi dan strategi pasukan Rasulullah SAW dan telah melihat betapa bijaksananya itu dari sudut pandang militer. Perlu juga dicatat bahwa dalam memilih medan perang, Rasulullah SAW membiarkan Madinah terbuka untuk serangan Quraisy. Jalan menuju Madinah berada di sisi selatan posisi kaum muslim dalam pertempuran Uhud dan sepenuhnya terbuka bagi Abu Sufyan. Jika Abu Sufyan memutuskan untuk menyerang Madinah secara langsung, ia tidak akan diserang langsung oleh kaum muslim di jalan. Pertimbangan utama Rasulullah SAW dalam mengambil keputusan untuk meninggalkan Madinah adalah bahwa Abu Sufyan tidak akan memutuskan untuk menyerang Madinah secara langsung, karena itu akan membuat sisi dan bagian belakang pasukannya terbuka untuk serangan muslim, dan itulah yang terjadi. Abu Sufyan tidak menyerang Madinah secara langsung. Karena takut dengan pasukan muslim yang berada di sisi jalan, Abu Sufyan meninggalkan ide untuk menyerang Madinah secara langsung. Strategi yang diambil oleh Rasulullah SAW untuk melindungi markas utama kaum muslim dengan menciptakan ancaman dari sisi jalan yang akan dilalui musuh daripada menunggu serangan frontal di dalam markas adalah strategi tingkat tinggi dan telah berulang kali terjadi dalam sejarah militer dunia.